Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembelajaran matematika peminatan. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab trigonometri ya, yaitu tentang identitas trigonometri. Mohon dipahami dengan baik-baik karena materi ini akan berpengaruh sekali di materi yang akan datang. Oke, langsung saja ya ke pembahasan biar lebih efektif. Nah, untuk identitas trigonometri yang wajib atau yang setidaknya harus kita ingat, yang pertama adalah rumus dasar kebalikan. Ini coba diperhatikan. Ini ya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rumus dasar perbandingan. Yang ketiga rumus dasar identitas. Keempat rumus dasar jumlah dan selisih sudut. Kemudian rumus sudut rangkap, rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Ini penting untuk kita pelajari atau kita ingat ya. Tapi yang paling penting atau yang paling harus kita ingat, yang pertama ini ya. Sebentar. Saya kasih warna dulu. Nah, ini. Yang penting kita ingat itu yang pertama, kedua, ketiga dan kelima. Nah, ini yang paling penting untuk membuktikan suatu identitas trigonometri. Nah, contohnya bagaimana, Pak? Ini berikut contohnya ya. Nah, saya contohkan, misalkan dalam soal kita diperintahkan untuk membuktikan 1 per akar tan kuadrat A dikalikan sin A itu harus sama dengan cos A. Benar apa salah? Kalau dengan kata diawali dengan kata buktikan, ini pasti benar. Tapi bagaimana caranya agar supaya yang ruas kiri ini menghasilkan ruas kanan? Oke, cara menjawabnya seperti ini ya. Nah, coba 1 per tan kuadrat A. Kita ingat bahwa apapun, misalkan ada A kuadrat ketika diakarkan, ini pasti A-nya, kuadrat dan akarnya hilang atau sama dengan jadi A, kan begitu ya. Ini juga sama, tan kuadrat A. Oh, ini berarti akar dan kuadratnya hilang kan ya. Habis gitu kan ya. Jadi sisanya adalah 1 per tan A. Ingat, karena di kiri dikalikan dengan sin A, maka yang kanan kita kalikan dengan sin A. Oh, apalagi yang bisa kita rubah di sini? Sin A bisa dirubah nggak di sini? Lihat, sin A ada. Wah, kalau kita rubah sin A susah untuk menemukan cos A. Maka yang kita rubah adalah tan A. Ingat bahwa tan A itu adalah sin per cos. Lihat di identitas yang kedua. Nih, rumus dasar perbandingan, bahwasanya untuk tan alfa itu sama dengan sin per cos ya. Berarti di sini sin per cos. Nah, sin per cos A. Nah, sin A per cos A. Nah, ya. Jangan sampai salah fokus, oke? Berarti di sini tannya, yang tan ini kita ganti dengan sin A per cos A. Ingat bahwa ketika ada 1 per sin A per cos A ini sama dengan, atau bisa kita kalikan silang, berarti di sini jadi cos A per sin A kan gitu ya, karena dikalikan 1 berarti di sini langsung saja cos A per sin A. Ini kan bisa dicoret ya. Nah, jadi sisanya adalah cos A. Oh, terbukti ya. Begitu kawan-kawan, bisa dipahami ya. Jadi untuk cara membuktikan identitas trigonometri bisa kita awali dari ruas yang paling kompleks. Karena di sini yang paling kompleks adalah yang kiri, yang kanan itu sudah sederhana. Yang sederhana itu kalau diubah ke dalam yang bentuk kompleks itu susah. Tapi kalau yang kompleks diubah ke yang sederhana itu pasti mudah, insya Allah ya. Kalau kita mau belajar ya, bisa dipahami ya. Jadi kita cari mana saja yang bisa kita rubah supaya bisa menghasilkan ruas kanan. Oke, bisa dipahami? Kalau bisa, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah, misalkan gini. Buktikan setiap identitas berikut. Untuk poin A, cos kuadrat A per 1 dikurangi sin A itu harus jadi sama dengan 1 ditambah sin A. Bisa membuktikannya? Oke, pertama kita lihat dulu di sini. Ruas kiri apa ruas kanan yang paling kompleks? Ya, ruas kiri ya, yang paling rumit, kompleks itu ada di ruas kiri. Pak, mungkin nggak kalau ada soal yang paling kompleksnya itu di ruas kanan? Mungkin saja dan bisa saja. Tapi karena di persoalan kali ini adalah
ruas kiri yang paling kompleks, maka kita mulai dari ruas kiri untuk membuktikan contoh soal poin A. Oke ya. Oke, kita lanjut. Oke, pakai warna kuning saja. Berarti di sini cos kuadrat A per 1 dikurangi sin A. Nah, langkahnya kita cari di sini mana yang di antara dua ini yang paling kompleks. Yang paling kompleks kan yang atas. Berarti yang kita rubah yang atas ya. Atau di sini kita cari deh cos kuadrat A ada nggak di sini? Di sebelah kiri ada nggak? Cos kuadrat A. Nah, ini ada cos kuadrat A ya. Lihat di sini ada cos kuadrat A. Cos kuadrat A itu nih. Cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1. Berarti kalau saya tulis cos kuadrat A itu sama dengan 1 positif ke kanan jadi negatif sin kuadrat A. Oh, berarti cos kuadrat A bisa kita rubah ya. Oke, saya rubah ke warna hitam deh. Berarti di sini jadi 1 dikurangi sin kuadrat A per sin Iya, hapus ya. Bentar, Berarti di sini tulis lagi 1 kurangi sin A. Oke, selanjutnya apa yang bisa kita rubah? Sin kuadrat A. Kalau kita rubah sin kuadrat A pasti kembali lagi ke cos kuadrat A ya. Ini pasti susah. Berarti untuk memudahkan, oh iya di sini kan 1 dikurangi sin kuadrat A ya. Kita ingat bahwa kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan apa? Iya, A kurangi B dikalikan A tambah B. Bahkan di sini tidak ada kuadratnya. Kalau tidak ada kuadratnya kita rubah saja supaya ada kuadratnya. 1 kuadrat dikurangi sin kuadrat A per 1 dikurangi sin A. Nah, di matematika itu kita harus pintar-pintar mencari jalan keluar. Karena di atas itu tidak ada kuadrat, maka untuk mendapatkan rumus yang ini sifat A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka satunya itu harus kita kuadratkan. Boleh nggak? Ya boleh, karena 1 kuadrat sama dengan 1 juga. Kan begitu ya. Kalau di sini angkanya 2, misalkan di sini jadi 2 kuadrat, itu tidak boleh. Karena 2 kuadrat bukan 2. Kan begitu ya. Oke, bisa dipahami mungkin ya. Kalau belum bisa dipahami, ingat lagi sifat-sifat dari perpangkatan. Oke, berarti di sini bisa kita rubah. Oke, saya tandai deh di sini. Sebentar. Warna merah. 1 ini sebagai A. Sin A ini sebagai B. Yuk kita rubah ke bawah. Berarti A kurangi B. A nya berapa? 1 kan. 1 dikurangi B nya sin A. Kan begitu ya. Dikali A tambah B. A nya 1 ditambah B nya sin A. Kan gitu ya. Sin A dibagi 1 dikurangi sin. Nah, kalau membuktikan identitas itu pasti yang atas akan ada yang bisa dibagi dengan yang bawah, atau pembilang pasti ada yang bisa dibagi oleh penyebut. Oke, di sini apa yang bisa kita bagi? Iya, 1 dikurangi sin A, kan gitu ya. 1 kurangi sin A dibagi 1 kurangi sin A kan 1 ya. Oke, berarti dari sini dapat kita tulis hasilnya. Sisanya kan 1 ditambah sin A. Oke, terbukti nggak? Iya, terbukti. Jadi terbukti bahwa cos kuadrat A dibagi 1 kurangi sin A itu sama dengan 1 ditambah sin A. Oke, begitu ya. Kalau sudah, dan kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Untuk poin B-nya digunakan sebagai latihan saja. Nanti bisa kalian tulis di buku catatan dan disetorkan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan. Kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar atau di chat pribadi di nomor WhatsApp saya yang tersedia di grup. Oke? Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.